Selamat datang di channel Belajar CAD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Solid Edit atau Solid Editing. Nah, ada beberapa perintah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Anda buka AutoCAD Anda. Perintah pertama untuk Solid Edit yang kita bahas adalah Press Pull. Ya. Press Pull ini mirip dengan Extrude. Ya. Dia memberikan ketebalan pada objek dua dimensi atau melakukan perubahan ketebalan pada objek tiga dimensi. Oke, silakan Anda buat sebuah rektang dengan ukuran bebas. Ya. Rektang dengan ukuran bebas. Misalkan rektangnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian press pull kita akan coba pindah ke tab solid, kemudian pilih press pull. Nah, pilih objek yang mau kita berikan ketebalannya. Ya, objeknya yang tadi kita buat. Oke, berikan ketinggiannya, misalkan ketinggian objeknya 85. Oke, selesai, enter. Nah, perbedaannya dengan extrude adalah kalau extrude objek 2D nya langsung menjadi bagian dari 3D nya, sementara dengan press pull objek yang 2D tadi yang kita buat tidak menjadi bagian dari objek yang 3D yang telah kita buat. Oke, kita akan coba lihat ya. Objek 3D nya masih tersisa ya. Nah, ini objek yang 2D nya masih ada. Jadi kalau Anda ingin buat lagi tinggal menggunakan base nya ini ya. Ini perbedaan press pull dengan extrude. Kemudian selain itu press pull bisa untuk melakukan pengeditan ketebalan objek atas, bawah, kiri, kanan, ya bebas, yang sisi yang mana saja. Ya, Anda pilih saja area yang mau Anda ubah ketebalannya. Misalkan ketebalan yang ini. Nah, Anda bisa tarik, kemudian Anda bisa mundurkan ya seberapa yang Anda inginkan. Nah, kita tambahkan menjadi lebih lebar ya. Kita tambahkan misalkan 35. Dia menjadi bertambah 35. Oke. Kalau kita pilih yang atas, kita bisa tambahkan ke atas, misalkan kita tambah 15. Dia akan menambah sejauh 15. Oke. Nah, inilah press pull ya. Solid edit yang mengedit benda-benda solid, benda 3D solid. Oke. Kemudian perintah yang kedua adalah shell. Shell ini ya, solid edit yang kedua adalah shell. Nah, shell adalah sebuah perintah untuk membuat bagian objek 3D atau menghilangkan bagian dalam objek 3D seperti bentuk toolnya, bentuk gambar toolnya. Oke, kita menghilangkan bagian dalam dari objek solid dengan menyisakan ketebalan untuk dindingnya dengan ketebalan tertentu. Oke, nah kita bisa membolongkan atau kita bisa buat seperti bak air ya, kalau benda kotak jadikan bak air. Nah, ini kebetulan kita membuat sebuah kotak, maka kita akan hilangkan bagian dalamnya, kita akan membuat seperti bak air. Oke. Nah, pilih shellnya, kemudian pilih objek yang mau kita jadikan. Kita pilih objeknya yang ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah remove face yang mau kita remove. Oke, berarti kalau kita remove face-nya, kalau kita pilih bagian atas, maka bagian atas yang terbuka, bagian bawahnya tertutup. Oke, berarti kalau kita pilih face, berarti face-nya akan dihilangkan, sehingga kita bisa melihat bagian dalamnya. Oke, nah kita remove face yang bagian atas, karena kita mau buat bug, pindahkan ya, pilih yang bagian atas. Pilih saja ini, bagian atas. Ya. Nah, kita bisa lihat one face found, one remove.
Oke, nah sudah, saya pilih enter. Nah, berikan ketebalan yang mau kita sisakan untuk dinding-dindingnya, ketebalan bagian sisi dindingnya dan bawahnya juga. Oke, nah kita berikan misalkan ketebalannya misalkan 8, enter. Nah, kemudian pilih exit. Nah, dapat kita lihat ya. Oke, nah objek solid yang kotak tadi dengan menggunakan perintah shell yang bagian atas yang kita remove, maka dengan memberikan ketebalan tadi 8, maka dia akan dihilangkan bagian dalamnya, menyisakan ketebalan dinding 8 kiri kanan atas, kiri kanan dan bawah ya, berarti seluruhnya adalah 8. Ini perintah shell. Kemudian yang berikutnya adalah perintah slice. Slice adalah perintah untuk memotong. Oke, memotong, slice. Nah, bisa Anda lihat dari contoh gambar. Nah, kita mempunyai sebuah objek, kemudian kita slash, kita slice ya, kita slice, potong, kemudian kita ambil bagian yang mana yang mau kita sisakan. Oke, jadi perintah slice adalah perintah untuk memotong. Nah, kita akan potong ini. Oke, saya akan ganti ke shaded with edge biar kelihatan sisi-sisi garisnya. Nah, kita akan potong kotak ini menjadi bagiannya menjadi 2 begini, yang dipotong seperti ini. Oke. Nah, silakan pilih perintah slice. Oke. Nah, pilih objek, select object to slice. Objeknya ini kita slice, pilih objeknya. Oke. Kemudian enter. Nah, default dia menggunakan 3 point ya, 3 point potongan. Oke. Nah, 3 point potongan. Tapi Anda juga bisa menggunakan menu-menu atau metode yang Anda inginkan untuk memotong, misalkan XY, YZ atau ZX ya. Boleh Anda berikan gini ya. Anda boleh menggunakan yang ada di dalam menu-menu ini. Nah, saya akan menggunakan 3 point. Oke. Karena saya mau memotongnya arahnya ke sana, jadi saya akan menggunakan middle point-nya saja sebagai titik potong yang pertama. Ya. Diminta adalah start point, ya, start point of slicing ya. Kita pilih ini yang pertama, midpoint yang ini. Kemudian yang kedua adalah second point of plane. Nah, saya pilih midpoint yang ujung sana. Oke, midpoint yang ini. Yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga poinnya adalah tentukan bagian mana yang ingin kita ambil. Tadi kita potong menjadi 2 sebelah sana. Nah, kita mau ambil yang mana? Yang ini atau yang ini? Oke, nah itu poin yang ketiga. Pilihan yang mana yang mau kita ambil. Nah, kita ambil yang bagian ini. Ya, yang bagian sebelah sini kita ambil. Jadi pilih poinnya bebas saja, mau atas mau bawah sama saja. Oke, nah selesai, terpotong. Ya, ini perintah slice. Oke, nah berikutnya adalah fillet edge dan chamfer edge. Ya, saya kira Anda sudah paham dengan sudah familiar dengan fillet sama chamfer, tapi di 3 dimensi. Ada fillet khusus untuk 3 dimensi, namanya fillet edge dan chamfer edge. Oke, kita akan coba yang fillet terlebih dahulu. Fillet edge itu ada di dalam sini, fillet, ya, fillet. Nah, Anda tentukan radiusnya sama seperti di 2D. Tentukan radius filletnya berapa. Oke, nah pilih radius. Misalkan kita berikan radiusnya 3. Oke, 3. Enter. Nah, select an edge. Nah, pilih sudut mana yang mau kita filletkan. Oke. Misalkan saya akan pilih sudutnya yang bagian atas ya, yang bagian terluar atas lah. Ini 1 2 3. Oke.
fillet. Selesai, enter. Oke, kemudian enter lagi. Nah, bisa kita lihat ya, ini sekarang sudah membentuk fillet ya, ini fillet 8. Nah, kemudian yang berikutnya adalah chamfer. Nah, kalau tadi kita gunakan fillet, sekarang chamfer 8. Nah, kita akan coba chamfer. Berarti chamfer kita mesti ngatur distance-nya, distance 1 dan distance 2. Mau di chamfer seberapa jauh distance-nya. Ya. Yang masih belum paham maksud distance, silakan lihat di materi chamfer yang 2D. Baik, pilih chamfer 8. Nah, kita mesti tentukan distance-nya ya. Nah, distance 1. Oke. Distance 1 kita buat 2 juga lah. 2. Kemudian distance 2 kita buat 2 lagi. Oke. Nah, kemudian kita pilih sudut mana ya, yang mau kita berikan chamfernya. Oke, kita akan pilih yang bagian dalam ini. 1, 2 sama ini 3. Oke, yang atas juga kita coba. Oke, yang ini. Oh, yang atas kayak yang berikutnya kita buat. Oke, selesai, enter. Oke, enter lagi. Nah, kemudian kita chamfer lagi. 1, 2, 3. Oke, enter. Nah, kita lihat. Oke, sekarang sisi ini sudah terchamfer. Kita bisa lihat tampak atas, maybe ya. Nah, terchamfer. Ini saya tampilkan. Oke, tampilkan dalam bentuk 2D frames. Ya, potong chamfer. Ya, sisinya chamfer. Oke. Nah, inilah perintah-perintah solid editing, oke, yang akan saya ajarkan pada pertemuan yang pada minggu ini. Oke, ini solid editing yang pertama. Nanti berikutnya akan saya jelaskan solid editing yang lainnya. Oke, baik. Untuk materi solid editing yang 5 ini ya, kira-kira ada 5 perintah yang kita bahas. Saya cukupkan ya, pada pertemuan ini saya cukup sampai di sini. Untuk perintah-perintah yang lainnya akan saya berikan pada video-video yang berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada video yang berikutnya tentang solid editing.